Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wajib kita beriktikad dan berkeyakinan bahwa afdalul khalqi 'ala al-itlaq nabiyyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehebat-hebat makhluk, seafdal makhluk, semulia-mulia makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad beliau semulia-mulia jasad, hati beliau semulia-mulia hati, roh beliau semulia-mulia roh. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan oleh Allah seperti apa yang dikehendaki oleh beliau. Kesempurnaan yang luar biasa, kehebatan yang sangat luar biasa ada di dalam diri, di dalam ruh, di dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seyogianya kita yang menjadi umatnya beliau, menjadi orang pilihan, yaitu umat Nabi Muhammad. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat pilihan, umat yang lebih hebat dari semua umat. Dan tidak diizinkan umat yang lain masuk ke dalam surga kecuali selesai dulu umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena kehebatan dan kemuliaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam disujudi oleh para malaikat karena mengandung nur Nabi Muhammad. Nabi Nuh selamat daripada badai dan topan yang secara akal dan logika tidak ada yang selamat kecuali Allah yang menolong. Karena apa? Karena mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun. Laut belah dua. Berjalanlah Nabi Musa di sana, di tengah-tengah laut itu, selamat dari kejaran Fir'aun karena mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim selamat daripada jilatan api, tidak terbakar, jangankan badan, bulu badan beliau aja tidak disentuh oleh api. Padahal dari jarak jauh aja berdiri sudah terbakar batang tubuh. Ini Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tidak bisa api itu menyentuh badan dan bulu Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail selamat daripada dilukai pedang, tidak ada sedikit pun bekas apalagi berdarah ketika perintah Allah Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Kenapa? Karena mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus kata Rasulullah, nurku berpindah dari sulbi yang suci ke rahim yang bersih. Terus hingga berpindahlah akhirnya ke dalam sulbi orang pilihan, yaitu ayah beliau Abdullah, hingga berpindah lagi ke rahim yang pilihan, yaitu ibu beliau Aminah Az-Zuhriyah. Terlahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan yang sangat amat luar biasa. Maka kita pun selamat dan jadi mulia dan jadi hebat karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, semua ngumpul tidak bisa mengalahkan umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin. Nah, kenapa? Karena memandang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kita semua ini setiap hari mendoakan Rasulullah dengan membaca salawat.
Terserah salawatnya dalam bentuk apapun, tapi isinya mendoakan kepada Allah agar Allah menambah-nambah rahmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita mendoakan kepada Rasulullah, semakin kita berterima kasih kepada Rasulullah. Semakin banyak kita mendoakan kepada Rasulullah, semakin dekat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya, sepantasnya, seharusnya salawat itu adalah hobinya kita. Salawat itu adalah kesukaannya kita. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, bukan hanya di bulan Maulid, maka salawat mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ditambah-tambah rahmatnya oleh Allah, itu adalah harusnya diamalkan siang dan malam. Ini yang pertama tanda terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan sedikit. Bacakan salawat sampai doa itu kepada Rasulullah. Sekali kita membacakan salawat, Allah kasih tambahan rahmat kepada Rasulullah, dan kitanya mendapat puluhan rahmat dari Allah. 10 kita membacakan doa buat Rasulullah, maka dibalas oleh Allah 100 kita dapat rahmat. 100 kali kita baca salawat mendoakan Rasulullah, 1000 kita dapat rahmat. 1000 kali kita membaca doa buat Rasulullah dengan salawat, maka haram jasad kita dimakan api neraka. Mari sama-sama kita jangan melapas lagi lawan salawat. Setiap hari itu 1000, 24 jam. Mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh, bacalah salawat. Intinya kita mendoakan kepada Allah agar Rasulullah ini selalu bertambah-tambah rahmatnya, selalu bertambah-tambah kemuliaannya, selalu bertambah-tambah kesempurnaannya. Nah, kita yang mendoakan dapat balasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan yang sangat amat luar biasa, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu rahmat yang amat luas. Siapa yang pengoler membaca salawat, inya juga nang rugi. Siapa yang rajin membaca salawat, inya juga nang beruntung. Jangan dilapas salawat, jangan ditinggalkan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tanda terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabinya kita, dan beliau seabdal-abdal makhluk, semulia-mulia makhluk, dan itu nabinya kita, dan itu adalah abah bagi kita semua. Karena bini-bini Sidin ummul mukminin, ibu bagi semua orang beriman. Kalau bini-bini Sidin itu ibu orang beriman, berarti Rasulullah abul mukminin, abah bagi orang-orang yang beriman. Nabi Adam itu abah jasad, sedangkan Nabi kita Muhammad adalah abahnya roh. Maka kita banyak-banyaklah berbakti kepada orang tua kita, orang tua roh kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan mendoakan beliau, membacakan salawat pagi, sore, siang, malam. Jangan dilapas salawat. Yang kedua, hendaklah kita sama-sama memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan pikiran kita ada Rasulullah, hati kita ada ingat sama Rasulullah, mata kita ada melihat tulisan-tulisan puji-pujian kepada Rasulullah, telinga kita mendengar akan puji-pujian kepada Rasulullah, mulut kita pun suka memuji-muji Rasulullah, batang tubuh kita suka mencontoh dan menurut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar seluruh batang tubuh kita ini, mata, telinga dan semuanya ada di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkat hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kepada Allah, mudahan Allah mau mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudahan Allah memberikan syafaat melewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang harus kita amalkan selain daripada karena menyadari kita ini terlalu jauh meninggalkan syariatnya Rasulullah. Tiada lain selain banyak-banyak baca istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat jangan dilapas, istighfar jangan dilapas.
maka sifat yang berikutnya yang lahir adalah insya Allah kita akan merendah diri, karena kita yakin tadi pemulaan afdalul khalqi 'alal itlaq nabiyyuna wa habibuna. Paling hebat manusia itu Rasulullah, paling mulia manusia itu Rasulullah. Kita nggak boleh merasa hebat, kita nggak boleh merasa mulia. Oleh karena itu kita berharap, orang yang mengharap itu hina. Kayak apa pengharapan kita? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak apa pengharapan kita? Astaghfirullahaladzim. Memohon kepada Allah tambahan rahmat, memohon dan mengharap itu artinya kita hina, Allah mulia, Rasulullah hebat. Kemudian kita memohon keampunan, orang yang memohon keampunan pasti hina, pasti kada mulia. Maka mudah-mudahan jangan ada sombong di hati kita, berkat dengan mengadakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dapat disampaikan sekedar menghias daripada acara maulidnya Rasulullah. Yang paling penting tadi adalah kita telah membaca manaqib riwayatnya Rasulullah walaupun dengan bahasa Arab. Paham kada paham mendengarkannya pasti dapat rahmat. Paham kada paham nang mendengarkan pasti diampuni dosa. Paham kada paham yang mendengarkan insyaallah almar'u ma'a man ahab, akan terkumpul dengan orang-orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi. Mudah-mudahan kita semua, seberataan kita, keluarga, sahabat, kerabat kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mematikan dahulu sebelum kita bermimpi melihat Rasulullah atau bertemu langsung yaqadatan di alam jaga, melihat langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk bisa melihat kekasih Engkau. Jangan matikan kami kecuali melihat kekasih Engkau. Jangan matikan kami ya Allah kecuali kami melihat kekasih Engkau. Jangan matikan kami ya Allah kecuali kami melihat kekasih Engkau. Agar kami nanti di padang mahsyar tidak lagi kesana kemari mencari kekasih Engkau, karena kami telah pernah melihat kekasih Engkau itu di dalam dunia. Tinggal kami menuju kepada kekasih Engkau untuk mohon syafaat daripada beliau, untuk minta bantuan pertolongan dengan beliau. Ya Allah, jadikanlah mudah mulut kami menuju kepada kekasih Engkau. Telinga kami suka mendengar puji-pujian tentang kekasih Engkau. Mata kami pun suka melihat tulisan-tulisan nama kekasih Engkau, puji-pujian kekasih Engkau. Dan otak kami serta hati kami pun suka memikirkan dan mengingat kepada kekasih Engkau. Semoga dengan kehadiran kekasih Engkau di hati kami, di otak kami, di mulut kami, di telinga kami, di mata kami, di batang tubuh kami, Engkau ampuni kesalahan dan dosa kami. Engkau maafkan segala maksiat yang telah pernah kami lakukan. Engkau membimbing kami ke jalan yang benar dan Engkau ridai. Dan semoga Rasulullah kekasih Engkau yang telah ada di hati kami, di mulut kami, di telinga, di mata dan di seluruh batang tubuh kami, Engkau berikan kami ya Allah sebuah kelebihan. Engkau perlihatkan kekasih Engkau itu di alam jaga hingga kami bisa mencium tangan yang mulia itu. Enggak kami bisa mencium tangan yang mulia itu ya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ilatikan ya al-Fatihah. La syaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu siratal ladzina يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم أوصل وتقبل وضمعنا إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم
اجعل ثواب ما عملنا فداء لهم من النار وفتاكا لهم من النار وشراء لهم من النار وعفقا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإياهم واغفر من عندك أنت الغفور الرحيم وادخلنا وإياهم الجنة وعلى حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.